Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, saudara pendengar dan juga pemirsa RRI Net dan RRI Mamuju. Senang sekali saya Dwita Ardiana bisa kembali menyapa Anda dalam obrolan budaya yang nantinya kita akan membahas hal-hal terkait budaya yang ada di Indonesia yang tentunya syarat makna dan juga kaya akan nilai-nilai filosofi. Nah, baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net dan RRI Mamuju, berbicara mengenai budaya, tentunya Indonesia sangat kaya akan budaya. Dari Sabang hingga Merauke kita memiliki beragam budaya yang berbeda-beda. Mulai dari budaya seni tari, ada juga budaya terkait dengan bahasa dan juga seni bela diri yang tentunya memiliki nilai-nilai historis dan juga nilai-nilai filosofi yang ada terkait dari warisan para leluhur kita. Untuk itu pendengar dan juga pemirsa, saya akan mengajak Anda dalam dialog obrolan budaya kita pada hari ini yang membahas topik terkait dengan mengenal budaya dan tradisi Manca Pakdang. Untuk membahas lebih dalam dan menggali lagi lebih lanjut seperti apa Manca Pakdang dan apa itu Manca Pakdang, oleh karena itu telah hadir bersama saya saat ini ada Bapak Adi Riyadi yang merupakan pemerhati budaya. Selamat datang Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa Pak hari ini. Iya, Alhamdulillah baik. Dan selanjutnya Bapak Adi ini tidak sendiri karena berbicara mengenai tradisi Manca Pakdang ini tentu kurang lengkap tanpa kehadiran dari pemerintah setempat, yaitu ada Bapak Muhammad Hasbi yang merupakan Sekdes Sumare dan juga katanya nih alumni Manca Pakdang nih Pak nih. Iya, pernah belajar. Pernah belajar. Apa kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat. Apalagi kita akan membicarakan terkait dengan budaya seni bela diri begitu ya Pak ya. Manca Pakdang, kalau dari namanya nih, arti dari kata Manca Pakdang sendiri nih artinya apa nih Pak? Iya, baik. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada RRI Net dan RRI Mamuju, para pendengar. Jadi manca sebenarnya itu bisa dimaknai sebagai silat dan Pakdang itu bisa dimaknai sebagai pedang. Oh, Jadi oke. secara histori yang secara umum yang kita ketahui bahwa Manca Pakdang itu ada di wilayah Sulawesi, itu berkembang pesat di daerah Selayar. Oh, Selayar, asal mulanya Ya, di Selayar. itu secara historis secara umum yang kami dapatkan referensi. Akan tetapi bahwa Manca Pakdang ini sesungguhnya ada di zaman kerajaan itu, di zaman kerajaan, dan mereka ini adalah para jawara-jawara yang ingin menjaga sistem kerajaan yang ada. Jadi setelah perkembangan zaman kemudian para pelaut-pelaut yang ada, yang khususnya yang ada di Sumare ini juga, karena Sumare ini kan berada di wilayah pesisir. Ya, seiring dengan diaspora masyarakat ini kemari berkeliling, lalu kemudian bersinggah di Sumare, terjadi asimilasi. Asimilasi itu adalah perpaduan antara seni bela diri yang ada di desa Sumare awalnya, lalu kemudian masuklah seni bela diri Manca Pakdang ini. Nah, Manca Pakdang ini kemudian ditarik secara histori bahwa sesungguhnya Manca Pakdang yang ada di desa Sumare itu adalah ditarik dalam kelembagaan adat. Mereka juga menyimbolkan sebagai para jawara-jawara kampung yang ingin menjaga sistem adat yang ada di desa Sumarenya. Oke, jadi ini awal mulanya dari Selayar dan kemudian berasimilasi dengan budaya setempat yang ada di Desa Sumare, wilayah Sulawesi Barat ya Pak ya, di Mamuju, Sulawesi Barat. Kalau kita lihat lagi dari historisnya nih Pak nih, kita tarik lagi sedikit ke belakang. Dari Selayar di Sulawesi Selatan, kemudian ini berkembang di Desa Sumare di Mamuju, Sulawesi Barat. Kalau kita lihat di peta nih lumayan jauh ya Pak ya, dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Barat. Apakah ada sejarah tersendiri Pak sampai seni bela diri Manca Pakdang ini bisa sampai ada di wilayah Desa Sumare? Silakan Bapak. Tadi saya sudah sampaikan bahwa secara umum itu Manca Pakdang ini kan ada juga yang di Padang ya, Padang, Sumatera, dan di Sulawesi itu kan ada di Selayar dari secara umum ya yang kami pahami.
Tadi saya sampaikan bahwa adanya diaspora masyarakat melalui jalur pelayaran ini yang masuk ke dalam wilayah kita di Sulawesi Barat, termasuk di perairan Sumare ini, yang ada di Sumare ini, sehingga bahkan bukan hanya Selayar, para orang-orang Buton itu masuk di Sumare di dalam, ya termasuk kakek saya, almarhum kakek saya itu dari ayah, ya dia adalah orang Buton. Nah, menurut cerita yang kami dapatkan di orang-orang tua atau tetua-tetua kampung, para orang-orang Buton itu dengan berbagai gendang, kalau dia sudah masuk di dalam mereka menabuh gendang sembari berjalan masuk ke kampung, lalu kemudian memperagakan semacam seni bela diri. Nah, di sana juga ada seni bela diri khusus yang dimana disebut sebagai manca. Manca yang ada di sana seperti manca belo atau biasa orang sebut bunga, itulah yang kemudian berasimilasi. Setelah berasimilasi, lalu kemudian mereka kolaborasi sehingga lahirlah itu manca Padang. Sehingga itulah yang terus berdenyut, itulah yang terus berkembang di masyarakat Desa Sumare, sehingga manca Padang ini menjadi salah satu seni bela diri yang dianggap khusus khas Desa Sumare, sebab ada bela diri yang tadi yang saya sebutkan yang khas, yaitu melalui manca belo atau bunga yang dikolaborasi dengan manca Padang itu. Oke, jadi ada beberapa ragam gitu ya Pak ya. Manca Padang ini sebenarnya hanya salah satunya saja begitu ya. Kalau dari Pak Hasbi nih Pak nih, terkait dengan manca Padang ini dan juga sebagai salah satu jawaranya nih, sebagai salah satu jawara dari manca Padang. Awal mulanya bagaimana nih Pak nih sampai bisa tertarik mengikuti seni bela diri manca Padang ini Pak? Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh RRI Net sama RRI Mamuju yang memberikan kesempatan kepada kami, pemerintah desa Sumare bersama dengan adinda saya yang tentunya merupakan salah satu tokoh pemuda yang ada di desa kami, di desa Sumare. Jadi terkait dengan manca Padang ini, artinya saya melihatnya bahwa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya yang ada di desa Sumare yang baru-baru ini difestivalkan. Walaupun dalam kesehariannya terkadang juga sering diperagakan masyarakat desa Sumare itu untuk acara-acara pernikahan, acara akikah seperti daerah-daerah lainnya. Dan dalam hal pelaksanaan ini di sesi sebelumnya itu kita sempat bahas tentang ritual adat. Ini manca Padang itu saya lihat merupakan kegiatan yang mutlak atau harus dilaksanakan, karena artinya dalam hal konteks pelaksanaan secara resmi seperti kemarin di festival. Dan ini tidak main-main, artinya perangkat adat ini atau punggawa ini sebelum pelaksanaan itu untuk manca Padang ini itu terlebih dahulu melakukan ritual. Ada ritual khusus. Ada ritual khusus yang dilakukan. Itu bersama-sama dengan para pemanca ini, bersama-sama senantiasa berserah diri kepada Tuhan, duduk bersama-sama, terus melakukan ritual khusus. Kalau bahasa kami di Sumare dia bilang mampasakbi atau mampasakbi tampo, atau memberikan salam kepada tanah untuk melakukan itu. Berarti ini merupakan sesuatu yang cukup sakral dilakukan. Artinya walaupun apa yang menjadi penjelasannya tadi dari salah satu tokoh pemuda yang ada di Desa Sumare, sesuatu yang sudah berasimilasi, karena manca ini atau pencak ini itu beragam, ada manca bunga, ada manca ini, manca Padang. Tetapi khusus manca Padang ini dilakukan seperti yang saya sampaikan tadi, terkadang dilakukan untuk kegiatan-kegiatan keluarga kayak pernikahan, tetapi untuk lebih khususnya itu dilaksanakan pada ritual adat di Sumare itu tidak main-main pelaksanaannya. Ada ritual khusus yang dilaksanakan oleh perangkat adat, punggawa dan perangkatnya. Jadi begitu. Ini merupakan bukan hanya sekedar seni bela diri biasa,
tapi juga ada nilai-nilai spiritual yang ada di dalamnya begitu ya. Baik Pak Adi, terkait dengan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Hasbi bahwa Manca Padang ini bukan hanya seni bela diri biasa begitu ya, dan ada nilai-nilai filosofis, bahkan ada sebelum penampilan atau sebelum ada pagelaran Manca Padang tersebut, justru ada ritual tersendiri begitu ya. Kalau terkait dengan hal tersebut, nilai-nilai filosofis apa nih Pak yang ada dari Manca Padang ini? Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Hasbi, Pak Sekdes itu benar adanya. Ada tradisi sebelum para jawara ini bermain, ada tradisi yang dipimpin oleh semacam punggawa. Jika bukan punggawa itu mungkin ada khalifah atau guru dari para pemain ini. Disebut dengan tradisi Mampasak Bitampo. Mampasak Bitampo itu adalah karena para jawara ini akan bermain di atas tanah yang dalam keyakinan orang Sumare atau masyarakat Sumare ini, kita tidak hanya sebatas bermain karena ada entitas yang hidup di balik tanah ini. Sehingga kalau kita tidak permisi, kita tidak pamit, berarti kita menganggap bahwa kita satu-satunya adalah yang hidup di atas alam semesta ini. Nah, sehingga kita seolah-olah sangat antroposentris. Ya, seolah-olah bahwa pusat kebenaran itu ada pada manusia, sementara ada hal yang lain yang hidup. Itu mungkin makna secara filosofis yang kami tangkap. Dan tradisi Mampasak Bitampo itu dalam setiap kali sesi peragaan silat ini, manca ini adalah memang mutlak harus dilakukan. Sebab itu adalah bagian dari rangkaian Manca Padang itu. Kalau biasanya orang juga menyebut adalah membuka lapangan. Biar tidak terjadi, ya mungkin salah satunya menjaga agar para pemain ini tidak saling melukai. Ya, demikian. Iya, kalau ini kan harus ada ritualnya. Apakah ritualnya dilaksanakan pada saat beberapa jam sebelumnya atau memang sudah dari jauh-jauh hari nih Pak? Ritual yang kami lihat itu ya kan pada saat mereka mau bermain, ya masuklah para penggawa ini, para tetua adat ini, tokoh adat ini untuk membuka lapangan dan meminta memohon doa lah, semacam doa kepada Tuhan, lalu kemudian mereka melakukan ritual seperti Mampasak Bitampo ini atau permisi lah paling tepatnya, agar para pemain kita ini dijaga dari pertama mungkin emosional agar tidak saling melukai. Betul. Karena dari Padangnya itu ya nanti akan karena ini yang membedakan mungkin ya Pak ya dari seni bela diri yang lain adalah Padangnya tersendiri, yaitu pedang. Pedangnya pedang benaran atau pedang dari kayu atau seperti apa nih Pak? Dari kayu. Cuma kan properti yang digunakan ini paling banter itu bisa saja berbahaya buat para pemain ketika sudah mereka saling emosi. Akan tetapi kan itu tadi makna dari ritual itu tadi, dan selalu dibimbing oleh para khalifah atau para guru mereka, atau bahkan ya mungkin punggawa juga yang kerap terbimbing. Makanya dalam setiap ritual-ritual adat itu yang ada di Desa Sumare itu, para jawara-jawara ini sudah konsultasi dengan para guru-guru mereka, termasuk para tokoh-tokoh adat sebelum mereka bermain. Lalu kemudian mereka membuka ritual sebelum permainan Manca Padang ini dilakukan. Oke, wah menarik sekali nih, baru awal-awal tapi sudah semakin penasaran nih dengan Manca Padang ini. Tadi juga disebutkan selain Manca Padang ada juga Manca Bulo ya Pak ya? Kontau. Manca Kontau ya. Kontau dan bunga ya, bunga. Bunga. Atau belo kalau orang belo. Jadi ada beragam manca atau seni bela diri yang ada di Desa Sumare. Nah, kalau terkait dengan Manca Padang sendiri, kalau dilihat dari kacamata sebagai seorang pemerhati budaya Pak, hal apa nih yang membuat Manca Padang ini berbeda dari manca yang lainnya yang ada di Desa Sumare, dan apakah memang Manca Padang ini lebih istimewa dari yang lain atau semuanya sama istimewanya nih Pak? Yang kami pahami bahwa Manca Padang dan manca yang lain ini seperti Kontau, Belau dan Manca Padang ini ada 3 yang kami tahu bahwa sesungguhnya sama, akan tetapi yang lebih sering diwiragakan atau ditampilkan dalam setiap ritual-ritual adat bahkan pernikahan itu ya memang Manca Padang. Yang membedakan itu saja, yang pertama adalah karena mereka menggunakan properti seperti pedang.
Sehingga mungkin orang tertarik melihat itu karena kalau para senior-senior mereka atau para jawara-jawara ini memang betul-betul seperti Iya, Pak. orang yang sedang bertarung dalam sebuah lapangan, sehingga itu yang membuat ketertarikan orang pada saat para penampil ini melakukan penampilan seperti Manca Padang. Yang kedua adalah sejak dulu memang para halipali-halipah atau guru-guru ini adalah memang fokusnya konsentrasinya ada di Manca Padang, meskipun kemudian kita tidak bisa pungkiri bahwa kontau ini, silat yang dengan menggunakan tangan kosong ini juga masih terus diwariskan dari generasi ke generasi, termasuk Manca Bunga, tapi sedikit agak saya untuk kami belum bisa memastikan apakah Manca Bunga ini atau Belo ini masih lanjut atau tidak. Tetapi kontau ini kan sebenarnya dia dari China, masuk ke Nusantara yang juga ikut berasimilasi dengan silat yang ada di Nusantara ini dari yang dibawa oleh para pedagang-pedagang Tiongkok. Oke, menarik nih, luar biasa sekali. Ternyata dari asimilasi ini terciptalah Manca Padang dan juga seni bela diri yang ada di Desa Sumare. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, sebelum kita berbincang lagi lebih lanjut mengenai obrolan budaya kita di hari ini, saya akan mengajak Anda untuk jeda sejenak dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi, konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net dan RRI Mamuju, kembali lagi masih bersama saya Dwita Ardiana dalam obrolan budaya kita di hari ini yang membahas topik terkait dengan mengenal budaya dan juga tradisi Manca Padang. Tadi sebelum kita break di segmen pertama banyak sekali pengetahuan ataupun informasi terkait dengan Manca Padang dan juga sudah disebutkan bahwa seni bela diri yang ada di Desa Sumare, Mamuju, Sulawesi Barat ini bukan hanya Manca Padang ya Pak ya, tapi ada juga Manca Belo atau Manca Bunga dan juga Manca Kuntau. Kuntau, Manca Kuntau. Nah, terkait dengan Manca Padang dan juga Manca Bunga ini yang mayoritas
lebih banyak ya, lebih banyak diselenggarakan di Desa Sumare ya Pak, atau seperti apa? Sebenarnya yang kami lihat sebenarnya antara Kontau dengan Mancak Padang termasuk Belo ini sebenarnya satu kesatuan yang integral yang kami lihat, satu kesatuan yang integral. Akan tetapi para pelaku atau para jawara-jawara kita ini kenapa kemudian ada beberapa semacam guru atau kalau dalam istilah di Sumar itu adalah khalifah dari para pesilat-pesilat kita ini masing-masing mendidik atau memberikan ruang kepada generasi muda. Seperti misalnya yang kemarin tampil di festival itu adalah salah satu pencak silat yang mereka beri nama Balak Jati. Dan itu ada 2 sesi. Pertama Mancak Padang dengan Kontau. Mancak Padang yang membedakan saja hanya karena mereka menggunakan properti pedang dan Kontau itu tangan kosong. Sementara Belo itu ya istilahnya adalah hanya sebatas seni. Jadi seni tetapi dia tidak tidak menggunakan properti apapun, tetapi itulah sebenarnya khas dari Desa Sumare. Yang belakangan setelah muncul atau terjadi asimilasi sehingga muncullah Mancak Padang ini yang sesungguhnya juga di Sumare itu ada juga khas yang memang kepiawaian para jawara untuk memainkan pedang dalam menjaga adat, sehingga tidak sepenuhnya sebenarnya bahwa Mancak Padang ini tidak lahir dari Desa Sumare ini, karena ada juga para jawara-jawara kampung yang memang punya kepiawaian memainkan pedang itu, sehingga pada saat terjadi asimilasi semakin berkembanglah tradisi Mancak Padang itu. Oke, jadi merupakan satu kesatuan ya Pak ya, meskipun ada beberapa macam, namun tetap satu kesatuan. Dan kalau kita lihat dari pelaksanaannya nih antara Mancak Padang dan juga ada beberapa mancak lainnya yang ada di Desa Sumare, apakah ketiganya nih dilaksanakan atau diselenggarakan untuk acara tertentu seperti pernikahan atau perkawinan, atau ada yang spesifik untuk misalnya menjaga keamanan atau seperti apa tradisi sebelumnya Pak? Oh, jadi dari 3 jenis ini, mulai daripada Mancak Padangnya, Mancak Bunga sama Kontau ini, artinya tidak serta-merta harus dilaksanakan bersama-sama, karena memang menggunakan waktu yang ya agak-agak lumayan panjang durasinya. Tetapi itu yang saya sampaikan tadi bahwa di acara-acara biasa di Sumar itu, misalnya pernikahan itu yang terkadang diperagakan itu memang sekali-sekali, artinya sekali-sekali Mancak Padang. Yang sering saya lihat itu Mancak Bunga atau apa tadi namanya. Jadi khusus Mancak Padang ini memang secara spesifik, secara khusus untuk kegiatan adat itu memang saya lihat wajib, kayaknya hukumnya harus ditampilkan. Artinya sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dari ritual adat semacam ini yang baru dilaksanakan. Artinya satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kegiatan adat yang dilaksanakan setiap tahun. Oke, jadi kegiatan adat setiap tahun, berarti ini ada prosesi tahunan yang diselenggarakan dan juga menghadirkan Mancak Padang ini ya Pak ya? Untuk Mancak Padangnya sebenarnya kegiatan adat di Sumare itu tidak secara resmi mungkin satu kali 1 tahun ya, tetapi terkadang juga suatu waktu itu bisa dilaksanakan sampai 2-3 kali dalam 1 tahun. Itu tergantung daripada kondisi wilayah, karena terkadang juga di suatu waktu itu kampung kita ya mungkin ya mohon maaf ya, ini terkadang misalnya sulit hasil pertanian itu agak begini, hasil perikanan cenderung menurun, itu terkadang kemudian keluarga-keluarga kita banyak yang mengalami musibah. Itu perangkat adat itu biasanya itu melakukan ritual khusus, tapi tidak lepas daripada ajaran agama kita, ajaran agama Islam. Artinya kegiatan-kegiatan, karena kita membahas masalah perangkat adat ini, itu tidak lepas. Artinya tidak lepas, terkadang tradisi adat itu dilaksanakan bukan mengikat 1 tahun sekali, tapi terkadang 2 kali. Artinya tergantung kondisi kampung, tanda kutipnya. Kondisi kampung artinya orang tua itu mampu membaca
bahwa harus dilakukan dulu ini. Para guru-guru ya sudah Pasti tahu. mengerti ini. Artinya yang jelas uh, kegiatan dilaksanakan itu sesuai dengan kondisi kampung. Artinya biasanya saya ulangi, dalam keseharian masyarakat nelayan menemui kendala, kemudian pertanian juga seperti itu, kemudian kondisi masyarakat seperti ini, itu terkadang kita perangkat adat itu melakukan kebiasaan-kebiasaan adat atau rutinitas adat, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan ritual khusus. Sebagai penghormatan juga terhadap para leluhur ya Pak ya? Iya, begitu. Baik, luar biasa sekali nih, ternyata nilai-nilainya nih sangat kuat, nilai-nilai tradisi dan juga nilai-nilai adat yang dimiliki oleh Manca Padang tersendiri. Kalau kita lihat berdasarkan dari gerakannya nih, Manca Padang nih apakah memiliki gerakan tersendiri yang berbeda dengan seni bela diri yang lainnya atau seperti apa Pak? Iya, dari sisi gerakan hampir semua silat itu punya gerakan tersendiri. Kami melihat bahwa gerakan yang dimainkan oleh para jawara-jawara Manca Padang itu cukup teratur dan dari segi artistik atau nilai estetiknya itu sangat menarik dan luar biasa. Tetapi satu hal yang perlu kami sampaikan bahwa Manca Padang di Sumara itu kami maknai dalam satu diktum besar yang dikenal di Sulawesi Barat secara umum itu di abad ke-17 di dalam perjanjian Al-Lamungan Batu di Luyo disebutkan bahwa pitu ulun nasalu memmata di saha pitu bak babinanga memmata di Mangiwang. Maknanya adalah ketika ada musuh dari gunung maka pitu ulun nasalu yang akan menghalau, dan ketika ada musuh di wilayah pesisir maka pitu bak babinanga yang akan menghalau itu. Manca Padang di Sumare adalah salah satu bagian dari para jawara-jawara ini yang siap untuk menghalau itu jika ada yang ingin datang merusak Sulawesi Barat secara umum. Demikian kami memaknai dari setiap pola gerakan yang dimainkan oleh para jawara-jawara kampung kami ini. Luar biasa sekali. Jadi meskipun nanti akan datang bahaya dari gunung atau dari laut, semua jawaranya sudah siap begitu. Begitu nilai filosofisnya ya kurang lebih ya. Nah kalau kita lihat selain dari gerakan, apakah ada juga musik pengiringnya nih Pak nih? Ya, yang saya lihat ada beberapa pengiring-pengiring. Kalau di kampung kami itu ada yang disebut dengan tabak-tabak. Tabak-tabak itu adalah gendang ya, gendang. Tabak-tabak itu bahasa tabak-tabak itu gong. Ada juga kalau bahasa gong itu kan orang menyebut padaling, tetapi pada umumnya kami menggunakan bahasa kami sebut sebagai tabak-tabak. Tabak-tabak itu gong. Termasuk ada 2 gendang, dan itu rata-rata para penabuh gendang dan tabak-tabak itu memang harus profesional. Sebab para pesilat ini juga kadang tergantung dari irama gendang yang dimainkan dan ini. Jika kemudian ritme temponya itu ketemu, maka semakin gerakannya juga semakin lincah. Iya, ada pengaruh. Ya, ada pengaruh khusus yang ada ritme. Dari Iya, Pak Hasbi nih sebagai salah satu jawara ya bisa dibilang ya. Bagaimana nih Pak nih pengalamannya nih Pak saat melaksanakan atau saat tampil dengan Manca Padangnya nih dan juga diiringi dengan musik-musiknya. Seperti apa nih Pak pengalamannya nih Pak? Kalau saya katakan ada mistis-mistisnya ya bagaimana ya? Merasakan itu. Artinya Euforianya begitu ya Pak ya? Artinya nilai-nilai ketika gendang, ketika tabak-tabak itu sudah ditabuh. Bagaimana ya? Itu saya sampaikan tadi. Kita seolah-olah terbawa. Artinya terbawa untuk memainkan itu. Nilai-nilai nilai mistisnya kita rasakan. Jadi apa yang disampaikan oleh adinda saya di Riyadi betul benar adanya bahwa memang yang memainkan itu ini tabak-tabak itu memang harus profesional. Karena itu sangat berpengaruh terhadap ritme atau gerakan yang dilakukan oleh para pemanca Padang ini, yang pastinya ada kekuatan atau ada kekuatan tersendirilah yang kita melakukan gerakan itu. Ada semacam bagaimana, ada semacam dorongan dan
artinya hanya orang yang memainkan yang bisa merasakan, itu saja. Jadi hanya orang yang memainkan yang bisa merasakan. terlatih begitu Iya, yang ya, bisa merasakan bukan anunya ini apa auranya, bagaimana caranya. aura-auranya Iya, dengan diiringi diiringi dengan musik-musik ketika taba-tabanya begitu taba-taba ya Pak ya, ya. ketika itu Dan sudah. itu juga mungkin yang tadi di awal sempat dikatakan bahwa harus ada prosesi tersendiri sebelum Iya, diselenggarakan iya. karena pada saat sudah mulai berjalan nih dan juga diiringi dengan alunan musiknya nih kurang lebih para pemanca padangnya ini juga terbawa dari Terbawa. euforia tersebut ya. Kalau misalnya kita lihat antusiasme dari masyarakat Desa Sumare tersendiri terhadap manca padang. Apakah saat ini masih digandrungi oleh masyarakat atau seperti apa Pak? Iya, kemarin saya diskusi dengan salah satu guru manca Padang ini, yaitu Pak Anwar. Ya, Pak. Bahkan permintaan dari generasi kita itu cukup luar biasa. Hanya saja kesempatan beliau untuk mendirikan membangun sebuah kembali pelatihan ini itu masih sangat terbatas karena mereka ini kan kerjanya nelayan, sehingga ya mungkin itu salah satu kendala. Tadi saya sambung yang disampaikan oleh Pak Sekdes itu, sesungguhnya ketika misalnya tabak-tabak dipukul itu dengan 2 gendang ya, kalau saya tidak salah itu dalam secara ilmiah itu bisa dijelaskan kenapa para pemain-pemain atau para jawara ini harus, karena ada energi di balik pukulan atau tabuhan gendang itu, dan itu sah-sah saja. Sama halnya koneksi internet. Ketika kita misalnya berada dalam satu wilayah yang hotspot, maka secara otomatis. Demikian juga para pemain ini, dan itu ilmiah. Kalau dalam paradigma positivistik mungkin ya tentu harus diteliti dulu berapa kekuatan bunyi yang ditabuh itu yang mempengaruhi gerakan atau langkah daripada para pemain ini. Menyambung tadi apa yang disampaikan, seberapa digandrunginya sebenarnya manca padang, kontau dan bunga ini di Desa Sumare. Bayangkan saja kemarin di pembukaan itu kan kami sengaja memang menampilkan manca padang dan kontau itu di lapangan itu sudah full. Sudah full. Dan ini saya lihat bahwa animo masyarakat terhadap tradisi lokal kita itu sudah mengakar. Tinggal bagaimana kemudian kita selalu mendorong dan menciptakan generasi para pemanca ini. Harapan saya demikian. Iya, jadi masyarakatnya seperti ikut terbawa dan terhipnotis begitu ya Pak ya. Jadi saking terpukaunya dengan para jawara yang menampilkan manca padangnya ini juga membuat masyarakat terpukau sampai tidak sadar mungkin juga mengikuti gerakan-gerakannya begitu ya Pak ya. Oke, dan kalau misalnya kita lihat dari antusiasme masyarakat yang besar, berarti di Desa Sumare sendiri ini ada padepokan khusus? Oh ada ya Pak ya? Ada. Dan biasanya nih untuk mulai dari usia berapa Pak yang bisa ikut mulai berlatih di padepokan tersebut? Ya, kalau saya lihat animo masyarakat itu terhadap ini manca padang itu alhamdulillah masih cukup digandrungi, karena rata-rata pemainnya hari ini kita juga bisa lihat di media sosial itu yang kemarin tampil itu rata-rata anak muda. Jadi mereka memang dari usia SMP itu sudah mulai belajar. Itu salah satu guru yang ada di sana seperti yang disebutkan tadi, ada Adinda Riyadi, itu Anwar, itu mereka senantiasa ketika anak-anak ingin bergabung, ingin atau belajar atau memperdalam, itu sangat terbuka sekali walaupun dalam kondisi yang sangat terbatas. Karena kehidupan di sana kan kita sudah tahu bahwa di sana daerah pesisir, kemudian sehingga kami desa sangat sangat terpanggil untuk bagaimana memikirkan keberlanjutannya ini, sehingga mereka ini kalau bahasa umumnya dibilang padepokan atau perguruan dan sejenisnya itu, kita selalu meminta saran dan pandangan dalam setiap pengajuan program. Jadi di satu sisi wilayah-wilayah atau dusun-dusun itu mengusulkan program, nah kita juga berikan tempat khusus kepada kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga masyarakat yang memang dianggap memiliki potensi untuk mengembangkan desa. Ya, salah satunya ini.
Sehingga kemarin itu alhamdulillah kami juga bisa memberikan sedikit anggaran untuk pengadaan kostum, pengadaan baju silat itu. Kemudian untuk tingkat perangkat adat alhamdulillah kami bisa siapkan kelengkapannya. Jadi itulah upaya-upaya dari pemerintah desa. Walaupun di tengah efisiensi ya, walaupun di tengah efisiensi kami berusaha supaya ini pengaturan anggaran itu berkeadilan, menyentuh semua kalangan yang memang membutuhkan dan mampu mengembangkan desa. Oke, baik. Luar biasa sekali. Ternyata dengan antusiasme dari masyarakat yang amat sangat besar, peran dari pemerintahan setempat juga amat sangat luar biasa besarnya, sehingga Manca Padang ini juga tetap mendapatkan tempat tersendiri di masyarakat, begitu ya Pak ya. Baik, sebetulnya masih ingin terus dilanjut nih, tapi kita harus jeda dulu sejenak, dan pendengar juga pemirsa RRI Net dan juga RRI Mamuju. Jangan kemana-mana, setelah ini kami akan membahas hal-hal lain yang lebih menarik lagi yang akan terus kita gali terkait dengan Manca Padang. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Net dan RRI Mamuju, masih bersama saya Dwita Ardiana dalam obrolan budaya dengan topik kita pada hari ini yaitu mengenal budaya dan tradisi Manca Padang. Pendengar dan juga pemirsa, tadi kita sudah berbincang cukup dalam mengenai tradisi budaya Manca Padang dari Desa Sumare yang ada di wilayah Mamuju, Sulawesi Barat. Tadi sebelum kita jeda sempat dibahas mengenai peran dari pemerintah desa setempat ya Pak ya. Dari dukungan tadi sudah disampaikan bahwa meskipun di tengah efisiensi tapi masih ada dukungan-dukungan yang terus diberikan oleh pemerintah desa. Dan kalau dari pemerintah desa sendiri seperti apa Pak melihat keberadaan seni bela diri Manca Padang ini Pak? Keberadaan Manca Padang ini itu kan tidak terlepas dari adat istiadat desa Sumare atau dalam hal ini Kapung Gabaang. Di satu sisi dikuatkan lagi dengan aturan bahwa kita memiliki aturan tentang hak asal usul dan kewenangan desa. Di sana mengatur tentang potensi atau sumber daya yang ada di desa. Salah satunya dan yang paling utama adalah ini. Karena dalam pelaksanaan pemerintahan itu saya juga telah jelaskan di awal bahwa pengambilan keputusan atau masalah-masalah yang muncul di desa itu terkadang pemerintah desa kami ini ada kendala atau menemui kendala, itu kita hadapkan kepada perangkat adat, kita hadapkan kepada penggaba untuk menyelesaikan ini. Dan keputusan yang muncul itu mutlak dan harus dilaksanakan. Jadi kami pemerintah desa sejak dulu ya mungkin insya Allah selamanya karena memang kita sangat menghargai itu senantiasa memberikan support kepada perangkat-perangkat adat dan apa-apa yang akan dilakukan untuk kepentingan desa, baik itu dalam segi sarana dan prasarananya. Bahkan hari ini itu kita sudah mantapkan lagi karena memang sejak 2 tahun lalu kita sudah pikirkan untuk membentuk sanggar budaya atau lebih spesifiknya sanggar seni, sanggar budaya, sehingga kita harapkan nantinya ini generasi-generasi berikutnya itu ada tempat, ada ruang untuk
untuk menjaga, untuk melestarikan budaya yang telah ada. Di satu sisi kami juga sangat berterima kasih kepada lembaga-lembaga, khususnya kepada adinda saya ini, yang saya juga kaget, artinya ketika menginformasikan bahwa insya Allah akan dilaksanakan Festival Sumare 2006 dengan acara intinya adalah menampilkan budaya adat istiadat yang ada di sini. Sehingga target kita ke depan, pemerintah Desa Sumare, tentunya kita minta pandangan juga ke kabupaten atau pariwisata, kabupaten dengan provinsi dinas terkait untuk bagaimana ini bisa dilaksanakan dengan support dari dan pihak ketiga yang tidak mengikat. Jadi kami dari desa itu sejak dulu sudah memberikan porsi khusus kepada perangkat adat. Artinya dengan memberikan penghargaan tanda kutip, sehingga ada semacam semangat bahwa kita tidak tergerus oleh zaman ya. Tidak tergerus oleh zaman. Ya begitu sementara. Oke, baik. Jadi masyarakat juga merasa seni bela diri ini masih dihargai oleh budaya yang ada sekarang meskipun di tengah era modernisasi ya Pak ya, dan juga salah satu bentuk dukungan dari pemerintah yaitu mungkin termasuk salah satunya adalah apresiasinya dengan ikut menyelenggarakan Festival Sumare ya Pak Adi ya. Mendukung pelaksanaan Festival Sumare. Dari pelaksanaan Festival Sumare kemarin nih Pak, peran dari Manca Padang ini seperti apa Pak? Iya, baik. Peran dari Manca Padang ini cukup kami berikan porsi yang luar biasa, yang semestinya harus sekali tampil saja, tapi di malam hari pun kami kembali tampilkan sebagai upaya promosi budaya, bahwa ketika orang berbicara tentang Manca Padang maka yang ada di kepala saya orang mengingat Sumare. Ketika orang berbicara tentang Kontau, yang ada di kepala saya orang mengingat Sumare. Ketika orang berbicara tentang Manca Bunga atau Belo, maka orang akan mengingat Sumare. Satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa kenapa festival itu lahir, sebab selama ini Sumare tak cukup dikenal tentang tradisinya. Sumare selama ini hanya dikenal sebagai kampung nelayan, tetapi sesungguhnya di sana ada Manca Padang, ada Belo, ada Kontau, dan beberapa tradisi-tradisi lain seperti yang disampaikan Pak Sekdes tadi. Tentu karena segmen inilah segmen Manca Padang, pada saat usai tampil Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kemarin, karena beliau hadir sebagai pembuka acara, beliau mengatakan bahwa kelak nantinya kami akan menggunakan untuk tampil di acara-acara tertentu Manca Padang. Itu sebuah kesyukuran besar bahwa para jawara-jawara kami, para orang-orang tua kami, para pesilat-pesilat kami itu bisa digunakan dalam hal memperlihatkan potensi yang kami miliki di Desa Sumare itu. Iya, jadi luar biasa juga ya dengan adanya Festival Sumare ini lebih mempromosikan kembali tradisi budaya yang ada di Desa Sumare. Salah satunya adalah tadi ya sudah disebutkan yaitu Manca Padang begitu ya Pak ya. Dari festival tersebut kalau kita lihat potensinya seperti apa nih Pak nih ke depan terkait dengan seni bela diri Manca Padang ini? Secara keseluruhan bahwa yang tampil kemarin itu kan para jawara-jawara muda. Para pesilat-pesilat kita yang muda. Artinya apa? Bahwa kita tetap optimis bahwa Manca Padang itu tidak akan pernah redup di wilayah itu. Sepanjang generasi muda di tengah arus modernitas hari ini tetap kembali pada akar kebudayaannya. Tujuan utama daripada festival yang kemarin kami lakukan itu adalah mengajak generasi muda di tengah modernitas untuk kembali kepada akar kebudayaannya, termasuk tidak melupakan Manca Padang ini. Karena sejak dulu memang di Sumare itu tradisi Manca Padang itu ada. Entah tahun berapa, abad keberapa masuk, itu belum ada literatur yang kami temukan, tetapi secara umum tadi itu yang saya sudah sampaikan, bahwa di Sulawesi itu yang dikenal Manca Padang itu adalah itu berkembang di Selayar, lalu kemudian terjadi asimilasi.
Akan tetapi bahwa di tiap-tiap daerah selalu ada silat yang kemudian belakangan berasimilasi lalu saling melengkapi dan berkembang menjadi sebuah tradisi dalam masyarakat. Kan tetapi bahwa Mancapadang, pedang juga yang kami sebut di sana, sehingga ada kesamaan bahasa. Nah, di Sumarekon Festival itu kami gagas ya memang tujuannya untuk menampilkan bahwa Mancapadang tidak harus dikenal di Sumarek saja, tetapi kalau perlu dari Sumarek kita menatap Indonesia. Iya, luar biasa sekali ya. Semoga nanti cita-citanya juga bisa terwujud ya Pak ya, lebih dikenal luas lagi mengenai tradisi pencaksilat seni bela diri Mancapadang ini. Sebetulnya saya penasaran sekali mau lihat seperti apa padangnya ya Pak. Dan mau juga langsung melihat Pak Adi dan juga Pak Hasbi untuk memperagakannya sebetulnya ya. Karena tadi saya sampaikan bahwa saya bukan pelaku, saya hanya pemerhati. Kalau beliau mungkin pelaku. Pernah belajar, saya ulangi pernah belajar. Pernah belajar tapi termasuk jawara juga dong Pak ya. Intinya saya sampaikan tadi bahwa memang ada pengaruh. Artinya ada pengaruh dan ini tidak main-main. Artinya ini Mancapadang ketika gong sudah dibunyikan, tabak-tabak sudah diketuk, itu ada energi tersendiri yang muncul, ada kekuatan tersendiri yang saya sampaikan kembali, yang pastinya cuma yang melakukan itu yang merasakannya. Mungkin permainan lain juga seperti itu, tapi khusus memang untuk Mancapadang ini saya sampaikan kembali, ketika tabak-tabak sudah ditabuh, gendangnya jalan, itu seolah-olah kita terbawa untuk memainkan, seolah-olah langsung hafal gerakannya. Begitu. Ada energi magis tersendiri yang seolah-olah langsung terbawa, terhanyut begitu ya Pak ya. Gerakannya ini sebetulnya memang ada banyak ya Pak ya, atau seperti apa? Ya, pencaksilat pada umumnya, tetapi kan Adinda Adi sudah menyampaikan bahwa itu ada pengaruh mungkin dari luar, sehingga ya penyesuaiannya tergantung dari daerah masing-masing. Bagaimana kreasinya, bagaimana pengembangannya. Oke, kalau dari gerakan-gerakannya dan juga tadi ada juga nilai filosofinya dan juga ada nilai spiritualnya. Kalau dari nilai-nilai etikanya nih Pak nih terkait dengan Mancapadang ini, apakah ada? Yang saya lihat sebelum pemain Mancapadang ini masuk itu dibuka oleh Khalifah, dengan melalui ritual-ritual tertentu, tetapi tetap saja menggunakan menggunakan pedang itu atau properti pedang. Jadi Khalifah kemudian terlebih dahulu masuk ke dalam arena untuk memasang dua pedang bersilang, ya, yang dipasang di tengah. Lalu Khalifah mengelilingi dengan gaya silat 4 persegi itu. Kalau kami menyebut adalah patak sulapa 4 persegi. Ya, jadi Khalifah ini kemudian berkeliling, lalu kemudian setelah itu ada nilai etika yang dilakukan adalah bagaimana kemudian para pesilat sebelum main memberikan penghormatan kepada para penonton dari 4 persegi kalau dia diisi dari 4 persegi itu. Ada nilai etika bahwa sesungguhnya Mancapadang ini ditampilkan bukan untuk melukai, tetapi hanya sebagai simbol bahwa di Sumarek itu ada adat yang harus dijaga. Ketika ada orang yang datang dari luar ingin merusak tatanan adat, maka para jawara inilah yang kemudian akan tampil untuk menghadang para perusak-perusak adat itu. Kurang lebih demikian, sehingga Mancapadang itu bukan untuk saling melukai, tetapi hanya sebagai simbol bahwa kami punya karakter kelelakian yang ada di desa Sumarek untuk tetap mempertahankan sistem adat yang berlaku di wilayah itu. Iya, jadi nilai-nilai yang ingin ditonjolkan adalah bukan sembarang bela diri atau aksi kekerasan ya Pak ya, tapi ada nilai sang jawara yang ingin dikedepankan dari seni bela diri tersebut. Kalau ada pendengar atau pemirsa dari RRI Net atau RRI Mamuju yang mau berlatih nih atau mau belajar, nanti bisa kemana nih Pak nih? Bisa langsung ke Sumarek. Jalan-jalan ke Sumarek. Jalan-jalan ke Sumarek. Jadi selain melihat indahnya pemandangan pantai dan juga laut yang ada di Desa Sumarek, nanti juga bisa berlatih langsung gitu bisa ya, Pak, berlatih langsung. Nanti artinya kita kalau itu lembaga, kita fasilitasi lewat kelembagaan desa juga, bisa juga secara personal
Kalau mau belajar ya, kalau ketemu adik-adik ini bisa langsung, karena beliau merupakan salah satu, ya saya katakan tadi, salah satu tokoh pemuda yang ada di sana. Kalau proses latihannya berapa lama nih Pak? Ya tergantung sebenarnya, tergantung. Karena memang ya kalau baru belajar ya tentunya butuh waktu sekitar misalnya 1 minggu atau 1 bulan. Apakah ada skill khusus yang harus dimiliki? Apakah Untuk harus masuk, untuk fisiknya belajar. kuat atau bagaimana? Tidak, artinya tidak ada syarat khusus yang intinya mau belajar itu saja. Yang penting mau belajar ya, apalagi ini terkait dengan nilai-nilai budaya, Nilai budaya, begitu ya. bukan untuk tindak kekerasan. Iya benar, daripada berlaku atau melakukan hal-hal yang di luar norma, Di luar mending langsung belajar seni Ya, bela diri Panca untuk Padang ini. namanya seni Iya. bela diri. Selain nanti menambah skill juga menambah nilai-nilai budaya dan Budaya. bisa mempromosikan budaya Panca Padang ke depannya. Baik, sebetulnya masih banyak sekali nih Pak nih, list pertanyaan saya belum habis nih Pak. Tapi karena keterbatasan waktu dan juga kita ini akan membahas hal-hal lain lagi yang tentunya tidak kalah menarik. Terakhir nih Pak, sebelum obrolan ini berakhir, apakah ada harapan tersendiri bagi budaya seni bela diri Panca Padang ini dan juga harapannya ke depan ingin seperti apa? Silakan Pak Adi. Ya, baik RRI Net dan RRI Mamuju, para pendengar dimanapun berada. Ada satu harapan besar yang sebagai pemuda yang lahir di Sumare melihat euforia dan melihat antusias masyarakat menyaksikan pertunjukan seni bela diri Panca Padang, Kontau dan Belo ini, ada yang lupa saya sampaikan bahwa di Mamuju juga itu ada satu tradisi bela diri yang juga bagian daripada manca yang mereka sebut sebagai unruk pitu atau langkah 7. Tetapi ini adalah hasil penelitian kami. Tetapi secara spesifik di Panca Padang kami berharap bahwa para jawara-jawara kampung ini tetap berlatih, tetap mempertahankan tradisi itu, dan secara spesifik kepada pemerintah dalam hal ini Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat agar lebih memberikan support, dukungan kepada mereka ini, sebab mereka bisa kita bawa keluar, bahkan bukan tidak mungkin mereka bisa mengikuti event-event nasional sekalipun dan tetap terbawa nilai tradisi dan kebudayaan. Harapan saya bahwa ketika orang berbicara tentang Panca Padang, maka orang akan mengingat Desa Sumare. Ketika orang berbicara tentang Kontau, orang berbicara tentang ada Desa Sumare, dan ketika orang berbicara tentang Belo, maka orang akan mengingat Desa Sumare. Mungkin sebatas itu harapan saya. Ya, kalau dari Pak Hasbi Pak seperti apa Pak? Ya, harapan kami dari mewakili pemerintah Desa Sumare itu mengharapkan bahwa kepada generasi ini budaya adat istiadat senantiasa kita rawat, kita jaga, kita lanjutkan untuk keberlanjutan kehidupan, karena memang adat istiadat di Desa Sumare itu tidak bisa dipisahkan dari hidup dan kehidupan masyarakat desa. Sehingga saya ulangi kembali bahwa pemerintah desa itu senantiasa memberikan tempat kepada pelaku-pelaku adat atau perangkat-perangkat adat atau kegiatan yang dilakukan demi untuk menjaga adat dan budaya. Modernisasi bisa berjalan secara terus-menerus, tapi budaya tetap harus terjaga. Luar biasa sekali. Modernisasi boleh terus berjalan, namun akar-akar budaya ini harus terus diperkuat dan terus dilestarikan kepada generasi-generasi penerus setelah kita. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net dan RRI Mamuju, berbicara mengenai seni bela diri tentunya bukan hanya sekedar gerakan bela diri semata, apalagi Panca Padang juga mengandung nilai penghormatan, nilai keberanian, kedisiplinan, dan semangat untuk menjaga warisan nenek moyang agar terus lestari, dan nantinya semoga generasi-generasi berikutnya bisa terus merasakan atau menyaksikan secara langsung keindahan atau kehebatan para jawara-jawara kita saat berlaga menampilkan Panca Padang ini. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Pak Adi dan juga Pak Hasbi. Semoga nanti ada kesempatan lain kita bisa berdiskusi lagi lebih banyak mengenai budaya dan juga kekayaan alam yang ada di Desa Sumare. Baik. Siap.
Oke, baik pendengar dan juga pemirsa, demikian obrolan budaya kita pada hari ini. Saya Dwita Ardiana dan juga segenap tim yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.